Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C#. Di video yang kedua, kita akan belajar melakukan instalasi C# di Visual Studio Code atau VS Code. Kita pilih VS Code karena dia lebih ringan daripada menggunakan langsung Visual Studio. Kita langsung ke materinya. Sebelum melakukan proses instalasi, kita akan download dulu .NET SDK. Jadi kita ketik saja .NET SDK, kemudian akan tampil, kita klik di dalam sini .NET SDK. Kemudian silahkan lakukan download .NET SDK ini, kita pilih. Kemudian di sini kita akan dapatkan downloadannya, kemudian bisa lakukan instalasi seperti biasa. Nah, berikutnya adalah kita akan download lagi, yaitu Visual Studio Code-nya. Caranya kita ketik di dalam URL-nya ini code.visualstudio.com. Jadi dot itu titik, code titik Visual Studio, kemudian titik .com. Kemudian sama, kita klik di dalam sini. Kemudian setelah di download selesai seperti ini, nanti kita tinggal klik 2 kali untuk melakukan proses instalasi. Download sudah selesai, kita bisa lakukan instalasi dengan klik 2 kali di downloadannya, kemudian install. Kemudian ini akan melakukan proses instalasi dari .NET SDK versi 6.0.300. Kita tunggu sampai selesai. Sudah selesai instalasi dari .NET-nya, kita klik close. Kemudian kita akan install lagi untuk yang VS Code-nya. Kita klik 2 kali. Kemudian kita tunggu. Kita klik I accept, kemudian klik next, kemudian next lagi, next lagi. Kalau kita mau create desktop bisa kita centang ini. Kalau tidak, kita biarkan saja, kemudian kita klik next, kemudian install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Proses instalasinya selesai, kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik finish. Berikutnya kita akan buat sebuah folder di mana kita akan meletakkan file pembelajaran kita. Kita akan buat folder di D. Di dalam sini saya buatnya di D, kemudian saya beri nama foldernya dengan D, C, pagar atau D, C#. Kemudian kita blok dalam sini, kita ketik cmd seperti ini, kemudian kita ketik code spasi titik untuk menjalankan C#-nya. Kemudian kita enter. Kita akan tunggu sampai sampai VS Code-nya terbuka. Kemudian ini bisa kita besarkan. Kemudian ini kita centang, kemudian yes, I trust, seperti ini. Ini kita sudah ada di dalam VS Code, di dalam folder C pagar ini. Langkah berikutnya adalah kita akan buat sebuah folder baru, di mana sesuai dengan video kita akan letakkan D, kemudian V2. Jadi kita akan mulai dengan V2 seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam V2-nya. Kita ke terminal, kemudian new terminal seperti ini. Pastikan kita akan masuk ke dalam V2-nya. Jadi caranya adalah kita buat CD, kemudian V2 seperti ini, kita enter. Hasilnya kita sudah masuk ke dalam folder dari C#, kemudian V2. Di dalam sini kita akan cek versi .NET-nya apakah sudah sesuai dengan yang kita install. .NET, kemudian tanda strip 2 kali, kemudian kita tulis version. Kita enter. Nah, ini .NET-nya sudah 6.0.300. Langkah berikutnya adalah kalau kita sudah membuat seperti ini, kita akan buat sebuah file baru yang bernama .NET, kemudian new, kemudian console. Kemudian kita enter. Kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini kita sudah restore proceed. Kemudian berarti ini sudah selesai. Kita lihat di dalam sini, kita ketik di dalam program CS-nya ini. Ini kita perhatikan di dalam sini recommended extension, kita klik install. Kemudian ini proses instalasi dari C#-nya. Jadi kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Ini proses instalasi dari extensionnya sudah selesai di dalam sini. Kemudian kita lihat di dalam sini required asset to build and debug or missing from C# add them. Kita pilih yes, kita pastikan klik yes. Kemudian ini juga kita akan tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Kita akan lihat lagi
di dalam sini kita klik ini, kemudian kita klik di dalam program .cs ini. Nah, ini kita bisa kecilkan ini. Ini adalah tampilan dari C# yang pertama. Kita bisa menjalankan program ini dengan cara kembali lagi ke terminal, kita new terminal. Kemudian pastikan dia ada di dalam folder V2. Jadi karena kita mengetikkan programnya di dalam folder V2. Caranya sama, kita ketik cd kemudian V2. Ini kita sudah masuk ke dalam V2. Caranya kita tulis .net kemudian run. Kita enter. Kemudian kita lihat hasil dari program ini, Hello World yang sudah kita buat. Nah, ini sudah keluar Hello World. Kemudian kita juga bisa ganti Hello World ini dengan belajar C, kemudian sharp. Kemudian jangan lupa kita Ctrl S untuk menyimpan, Ctrl S atau file, kemudian tekan save seperti ini, Ctrl S. Kalau sudah, kita bisa jalankan lagi. Kita tekan tanda panah atas, kemudian kita enter. Kita lihat hasilnya .net run. Hasilnya adalah belajar C#. Supaya kita tidak melakukan pengetikan .net run, kita akan tambahkan tombol play di dalam sini di sebelah kanan ini. Caranya kita tambahkan extension, kemudian di dalam sini kita tulis code runner. Jadi code runner ini kita akan install code runner supaya nanti di bagian sini muncul tombol play-nya. Kita klik install. Kemudian ini kita tunggu sampai selesai. Setelah instalasi dari code runner selesai, kita pilih ke file, kemudian kita cari preference, kemudian kita cari setting, kemudian di atas ini kita pilih run in terminal. Run, kemudian in terminal. Di bawahnya ini kita tutup dulu. Kemudian kita bisa scroll ke bawah sampai ketemu code runner, kemudian run in terminal. Kita klik dalam sini. Kalau ini sudah, berikutnya adalah kita akan klik yang ada di dalam sini, open setting ini. Kemudian kita akan tambahkan coding di bawahnya sini. Kita tambahkan koma di belakang true, kemudian kita ketik code. Kemudian jangan lupa pilih code executor map. Jadi ini yang dipilih adalah code executor map. Jadi saya ulangi, saya tambahkan ketik code, kemudian pilih code executor map ini. Nah, kemudian di dalam sini kita cari C#. Jadi C# ini. Di dalam script ini saya sudah buatkan, tinggal kopikan saja dari dalam GitHub. Ini saya taruh dalam sini. Saya ada di folder repositories, kemudian link. Ini nanti saya taruh di deskripsi dari YouTube-nya ini. Ini bisa ambil dari sini, kalau memang lupa nanti tinggal ini saja. Klik kanan, kemudian copy. Kita kembali lagi ke VS Code. Yang script ini kita akan ganti dengan kode yang kita paste dari GitHub. Seperti ini. Kalau ini sudah, bisa kita Ctrl S. Kemudian ini bisa kita tutup. Kita bisa tutup semua. Kemudian ini kita tutup semua. Nah, ini contoh kita akan tambahkan lagi di dalam sini. Console, kemudian dot write. Ini akan kita pelajari di berikutnya. Write-len, kemudian di dalam sini SMK Revit. Nah, nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita bisa tekan tombol play dalam sini. Kita lihat hasilnya. Kita tunggu untuk prosesnya. Nah, ini sudah keluar SMK Revit. Jadi kita sudah berhasil menambahkan sebuah code runner supaya nanti tidak ketik-ketik .net run. Kita tinggal klik saja tombol play ini dan kita sudah melakukan proses instalasi dari VS Code dan kemudian menambahkan C#-nya. Jadi programnya ada di dalam sini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, tetapi sebelum ke materi berikutnya ada tugas untuk Anda kerjakan dan silakan nanti hasilnya ditulis di dalam Google Docs-nya. Tugasnya adalah, tugas V2 adalah tuliskan langkah-langkah instalasi C# di Visual Studio Code, kemudian tuliskan langkah-langkah memulai program
menggunakan C#. Jadi kita tadi sudah belajar menjalankan ini, jadi membuat folder V2 ini, kemudian menjalankan programnya di sini menggunakan konsol. Itu silakan ditulis, dan kemudian jangan lupa tulis di dalam Google Docs-nya ini. Jadi tambahkan di dalam sini V2, ada langkah-langkah instalasi C# di Visual Studio, kemudian langkah-langkah memulai program C#. Jadi silakan ditulis sesuai dengan yang video, 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Jangan lupa ini nanti diupdate sesuai dengan tugas, biar guru kalian bisa mengetahui bahwa kalian sudah mengerjakan tugas di videonya. Terima kasih, kita akan lanjut ke materi berikutnya.